Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rengga Novaya Lisa, NIM 50208. Oke anak-anak, jumpa lagi nih ya bersama Ibu, masih dalam mata kuliah telah kurikulum. Nah, pada tahu nggak minggu kemarin kita pembahasan tentang apa? Nah, benar sekali. Minggu kemarin kita model-model kurikulum ya. Nah, dan untuk hari ini, pada tahu nggak kita akan mempelajari apa hari ini? Ya, benar sekali kata Nesa. Kita hari ini akan membahas materi mengenai memahami pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, serta kurikulum paradigma baru. Oke anak-anak, sedikit Ibu jelaskan ya. Secara umum, memahami pengembangan kurikulum ialah secara konseptual. Kurikulum ialah suatu respon pendidik terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum ialah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Dan juga nih ya, dalam pengembangan konsep kurikulum 2013 ternyata berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum ialah konsep kurikulum. Berbicara mengenai konsep kurikulum 2013 nih ya, sebenarnya sudah dapat kita anggap tidak membawa sesuatu yang baru. Karena apa? Karena konsep kurikulum baru ini dinilai sudah pernah muncul dalam kurikulum yang dulu pernah ada. Nah, konsep kurikulum 2013 yang pertama ialah kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dilihat sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai suatu. Dan konsep yang kedua ialah kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum merupakan bidang ahli atau kajian kurikulum dan ahli pendidikan dan ahli pengajaran. Ya, dalam pengembangan kurikulum 2013 ia ada melalui prinsip di mana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 ini ialah melalui pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional atau pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan satuan pendidikan. Nah, anak-anak, selain prinsip pengembangan kurikulum, ternyata ada juga tujuan pengembangan kurikulum 2013 seperti yang kita ketahui ya di media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan aktif. Nah, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum berdasarkan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemokrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara konseptual. Ya, oke anak-anak, selain yang kita ketahui pengembangan kurikulum 2013, ternyata ada juga nih basis kurikulum darurat pada tahun 2020-2021. Nah, kurikulum ini sistem belajar di rumah dengan bantuan orang tua dan para guru. Pada dasarnya pembelajaran harus dilakukan dalam jaringan maupun luar jaringan. Nah, yang kita ketahui nih ya, kurikulum darurat ialah kurikulum tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pentingnya dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran atau learning loss. Nah, pada peserta didik, salah satu indikasi learning loss yang tampak ialah berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD setelah 1 tahun pandemi. Nah, hasil yang kita ketahui nih ya, banyak peserta didik yang mengalami gagal dalam belajar karena di tengah pandemi COVID-19.
Nah, sejak tahun 2020 sebagai bagian dari mitigasi, sekolah diberikan dua opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Ya, selain kurikulum darurat, ternyata belum lama ini ternyata Kemendikbudristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022. Ialah kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Nah, hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Dalam kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013, ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidik yang ada di Indonesia. Dan juga ya anak-anak, sebelum kita terapkan ya pada setiap satuan pendidik, mari kita sama-sama mengenal 7 hal yang baru dalam kurikulum paradigma, yaitu yang pertama, struktur kurikulum. Profil Pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Dan yang kedua, dalam yang menarik pada kurikulum paradigma ialah pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenal dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau CP. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Dan yang keempat, tentang jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP atau kurikulum 2013. Dan yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat aseman lintas mata pelajaran. Dan yang keenam itu untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa ketahui dengan TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan. Maka pada kurikulum paradigma baru ini, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPAS. Oke anak-anak, mungkin itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi memahami pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Semoga dapat kita pelajari dari semuanya nih ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.